Selamat pagi pemirsa. Rasa malu sepertinya sudah hilang pada sebagian pejabat di negeri ini. Bukannya memberikan teladan hidup sederhana bagi masyarakat, mereka bahkan terang-terangan memamerkan harta kekayaan yang mereka miliki di media sosial mereka. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana Wijayanto, adalah salah satu contohnya. Ia kini tengah menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun tengah menelusuri harta yang dimilikinya. Pasalnya, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikannya ke lembaga anti rasuah itu, Rehana hanya punya harta 2,7 miliar rupiah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 11 Mei 2023 dengan tema 4 gulipat laporan kekayaan bersama saya Leonard Samosir. Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda juga nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, ya. Saya jarang melihat di media sosial Bang Gauden memamerkan apa begitu, motor, mobil, sepeda, atau mungkin tas, handphone gitu. Itu karena memang tidak punya atau memang tidak mau melakukan itu, Bang? Tidak ada yang dipamerkan. Tidak ada yang dipamerkan, oke.
lipat laporan kekayaan. Rasa malu sepertinya sudah hilang pada sebagian pejabat di negeri ini. Bukannya memberi teladan hidup sederhana kepada masyarakat, mereka bahkan terang-terangan memamerkan harta kekayaan yang dimiliki di media sosial. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana Wijayanto, salah satu contohnya. Ia kini tengah jadi sorotan. Selain karena kebiasaan pamer tas dan barang mewah lain di media sosial yang jadi cibiran netizen, Rehana juga tengah ditelusuri hartanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pasalnya, berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN yang disampaikannya kepada lembaga anti rasuah, ia hanya memiliki harta senilai 2,7 miliar rupiah. Jumlah itu menurut KPK dianggap terlalu sedikit karena tidak sesuai dengan masa jabatannya yang sudah 14 tahun. Selain itu, saat diklarifikasi di KPK pada Senin 8 Mei lalu, pernyataan yang disampaikan Rehana juga tidak sesuai dengan dokumen LHKPN yang dilaporkan. Usut punya usut. Ternyata laporan itu dibuat oleh stafnya dan tidak pernah diubah dalam 5 tahun terakhir. KPK yang telah mengantongi data perbankan Rehana berencana kembali memanggil Kepala Dinkes Lampung itu pekan depan untuk dimintai klarifikasi. Persoalan harta pejabat yang dianggap tidak wajar ini bukan kali pertama terjadi. Publik tentu belum lupa kasus yang menimpa Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono, dan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang dicopot dari jabatan. Rafael bahkan kini telah menjadi tersangka karena terbukti terlibat pencucian uang dan gratifikasi. Semua itu terbongkar setelah Rafael diperiksa Kemenkyu dan KPK seusai putranya Mario Dandi terlibat kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Kasus ini jadi sorotan karena Mario sesumbar sebagai anak pejabat dan kerap pamer harta di media sosialnya. Menurut penelusuran KPK, harta yang dimiliki Rafael berdasarkan LHKPN hanya 56 miliar rupiah. Jumlah kekayaan itu dianggap tak sesuai dengan profilnya yang masih menduduki eselon 3. Seperti halnya Rafael, harta kekayaan Eko dan Andi yang juga kerap pamer harta di medsos cukup fantastis. Tercatat dalam LHKPN, total kekayaan Eko yang dilaporkannya pada 15 Februari 2022 mencapai 6,7 miliar rupiah. Adapun berdasarkan LHKPN yang disampaikannya pada 2021, Andi memiliki kekayaan sebesar 13,5 miliar rupiah. Sejauh ini, KPK memang belum menemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Kendati demikian, Kemenkyu selaku institusi yang menaungi Ditjen Bea dan Cukai telah memecat keduanya lantaran perilaku mereka yang sering pamer harta dianggap menyalahi nilai-nilai ASN di kementerian tersebut. Sejumlah contoh kasus di atas hendaknya menjadi bahan introspeksi bagi para pejabat negara beserta institusi yang menaunginya. Bergaya hidup mewah memang boleh-boleh saja dan hak semua orang. Akan tetapi, sebagai pejabat negara, apakah itu wajar secara etika di tengah kesulitan hidup yang dialami sebagian masyarakat lain pada umumnya? Apa mereka tidak punya nurani? Lucunya, meski gemar pamer di media sosial, giliran membuat LHKPN selalu ada saja yang disembunyikan, entah karena malu atau takut ketahuan asal-usulnya yang tidak jelas. Bahkan, tak sedikit pula yang sengaja memanipulasi atau mengemplang pajak seperti yang dilakukan Rafael Alun, petugas pajak yang kini telah mendekam di dalam bui. Apa ini bukan sebuah ironi? Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kalau 95% orang pejabat melaporkan laporan harta kekayaannya itu tidak akurat. Tapi kan
masalahnya tidak ada sanksi hukum, Bang. Tidak ada sanksi pidana kalau kemudian misalnya saya pejabat, saya memberikan LHKPN itu tidak akurat, kan tidak ada hukumannya. Ini bagaimana, Bang? Ya betul sekali loh. Itu masalah pada satu sisi. Pada sisi lain, pertanyaan paling mendasar seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana nasib kasus ini, kasus Raihana ini, kalau saja tidak viral kasus jalan jelek di Lampung. Oh, itu memang karena terkait begitu ya? Ya terkait. Karena ada kasus jalan jelek menjadi viral, kemudian netizen itu kan mengungkapkan pejabat-pejabat di Lampung yang diduga juga memamerkan harta kekayaannya, sehingga ini menjadi perhatian KPK. Andai kata masyarakat atau netizen itu tidak iseng gitu, tidak akan terungkap kasus Raihana maupun Rafael Alun dan kasus-kasus lainnya. Ini berarti harus dicarikan satu sistem sehingga LHKPN itu bukan benda mati yang masuk di dalam arsip, tetapi itu menjadi pintu masuk untuk mengungkap tentang kebenaran atau kewajaran kepemilikan harta kekayaan penyelenggara negara. Kalau tidak ada sistem untuk itu, sampai kapanpun seperti ini kasusnya. Yang paling mungkin ya itu, Bang, mengatur bagaimana kalau LHKPN tidak disampaikan dengan benar, akan ada sanksi pidana. Ada dua hal terkait itu ya. Yang pertama itu soal kepatuhan menyampaikan laporan. Karena menurut undang-undang itu kan menyampaikan laporan itu kan sebelum menjabat, setelah menjabat, dan secara periodik selama menjabat. Secara periodik itu setiap tahun itu kan harus melaporkan dari 1 Januari sampai 31 Maret. Ya. Oh, Maret. Oh, 31 masa Maret. penyerahannya. Masa penyerahan. Nah, tingkat kepatuhan di dalam menyampaikan laporan semakin bagus. Sampai sekarang itu sekitar hampir 99% penyelenggara negara itu sudah melaporkan harta kekayaannya. Mereka kasih laporan. Kasih laporan. Tapi pertanyaan isinya... berikutnya, apakah isi laporan ini patut dipercaya atau tidak? Kalau merujuk kasus 2021, 95% laporan kekayaan itu asal-asalan, 4 gulipat menyampaikan laporan. Kalau kita berharap kepada pengawasnya, Bang, ini kan menjadi sangat ironis, sangat menyedihkan. Ketika misalnya contoh kasus jalan di Lampung, Bang, kalau tidak diviralkan, ini kan berarti para pengawas itu tidak bekerja di sana ya. Ada DPRD, ada Dinas Pekerjaan Umumnya juga di sana. Itu kan tidak bekerja semua. Lalu kalau begitu, kalau sekarang semuanya serba harus diviralkan, kalau saya berpikirnya begini, Bang, ya sudah tidak usah ada pengawas-pengawas itu, kan menghemat negara, uang negara juga. Bagaimana, Bang Udin? Ya memang di dalam setiap undang-undang itu kan selalu ada pasal tentang partisipasi masyarakat. Memviralkan itu bagian dari partisipasi. Akan tetapi yang menjadi pekerjaan rumah yang berat ke depannya itu bagaimana membenahi sistem sehingga seluruh subsistem yang ada di negara ini berjalan dengan baik. Katakan tadi, Leo mengatakan tadi bahwa jumlah orang di KPK itu sangat sedikit ketimbang jumlah laporan yang berjibun-jibun itu. Pertanyaannya berikutnya, kalau terkait dengan kasus jalan atau kasus lainnya, apa gunanya para pengawas di daerah itu? Di dalam pemerintahan sendiri, Leo, ada 2 pengawas. Yang pertama itu pengawas internal pemerintahan, itu yang disebut dengan inspektoratnya. Inspektorat Jenderal ya. Dan juga ada pengawasan eksternalnya, ada BPK, ada BPKP gitu ya. Nah, kemana aja pengawas-pengawas ini? Kok jalannya seperti itu? Itu kan pertanyaan mendasarnya. Dengan demikian, kalau sistemnya tidak bisa dibenahi dengan baik, sampai kapanpun ya Republik ini seperti ini terus gitu. Kalau kemudian ada satu lagi, Bang, yang saya jujur khawatir juga. Kan yang namanya media sosial itu aturan-aturan atau koridor-koridornya relatif lebih longgar ketimbang misalnya media massa seperti kita, koran dan televisi. Kita punya banyak aturan yang memastikan semaksimal mungkin bahwa apa yang kita sampaikan akurat atau benar. Tapi kalau media sosial itu kan sangat longgar. Nah, kalau kemudian pada suatu saat ada sekumpulan orang dengan motif pribadi memviralkan sesuatu, misalnya Bang Gauden, saya pejabat, saya tidak suka dengan Bang Gauden, saya viralkan dengan sekian banyak orang,
dan katanya kalau di media sosial juga bisa pakai bot Bang, itu bukan akun betulan, itu kan akhirnya orang bisa menangkap kesan yang salah bahwa seorang pejabat Gaudentius itu tidak melakukan tugasnya dengan benar. Nah ini bagaimana memastikan itu tidak akan terjadi nih Bang Gaudentius? Ya itu yang di awal saya katakan, sekarang ini terjadi fenomena kriminalisasi viral. Kalau saya tidak suka dengan pejabat berdasarkan motifnya itu benci, iri hati, tinggal diviralkan karena yakin gitu KPK akan turun tangan atau aparat penegak hukumnya turun tangan. Nah pertanyaan paling mendasar, kalau tidak diviralkan, tentu kasus Rehana ini tidak akan diapa-apakan. Kasus Rafael Alun itu tidak diapa-apakan. Betapa buruknya sistem di Republik ini kalau aparat penegak hukum itu turun tangan hanya karena diviralkan. Padahal motif dibalik itu kan bisa bermacam-macam. Nah ke depan perlu dibenahi sistem yang dibenahi gitu. Sistem harus dibenahi, tapi juga saya merasa yang harus segera dibenahi adalah moral dari para pejabat Bang. Kalau kemudian para pejabat ini masih ingat dengan sumpah atau janji jabatannya, kan harusnya tidak main-main seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah, masih adakah rasa malu itu? Masih adakah tanggung jawab kepada jabatannya? Kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudentius dan pemirsa tetap bersama kami, editorial. Mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Gaudentius, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Pak Hala Nainggolan. Pak Pahala, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Pahala, dari sekian kejadian Pak, yang terakhir itu Kepala Dinas Kesehatan Lampung, KPK menemukan bahwa LHKPN-nya ternyata tidak akurat, bahkan katanya sudah 5 tahun tidak diupdate dan yang membuat adalah stafnya. Pertanyaannya Pak, kita sama-sama tahu kalau LHKPN itu dibuat tidak akurat, baik jumlah maupun yang lain-lain, itu kan tidak pernah ada sanksi pidana bagi pejabatnya. Nah kalau begitu, apa yang bisa dipakai oleh KPK untuk memastikan LHKPN ini dipatuhi dengan sebenar-benarnya Pak Pahala? Ya betul, jadi memang yang waktu awal-awal LHKPN 10 tahun terakhir sakitnya adalah tidak patuh. Karena kepatuhan udah baik, udah sekitar 90%, penyakit kedua isinya salah-salah gitu ya. Harus self-assess, jadi dia ngisi sendiri. Kecenderungannya pasti merendah-rendahkan gitu ya, supaya tidak masuk radar. Seperti itu. Jadi, kalau dari kami, kalau tinggi tidak salah, itu salah. Rendah juga belum tentu benar. Gitu. Jadi kepada yang menyampaikan dengan nyatan kalau hartanya cuma 1 miliar, 2 miliar, maka tidak masuk radar KPK, saya nyatakan salah. Karena kita cocokin satu lagi dengan profil. Kasus Kadinkes Lampung kan profilnya dia 14 tahun kepala dinas. Kita bisa hitung pendapatan resminya. Nah oleh karena itu gimana supaya sekarang problem kedua ini, akurasi ini bisa kita atasi, gitu. Memang di undang-undang tidak ada sanksi pidananya, tapi dari KPK selain pemeriksaan, sekarang kita sudah 30 orang dimasuk dalam daftar pemeriksaan,
Yang 5 sudah naik kelas ke penindakan, gitu, termasuk Alun, udah masuk penindakan. Yang 5 lagi memang tidak ada hasilnya, katakanlah dia memang naik tinggi, diviralkan masyarakat, itu memang karena valuasi asetnya yang meningkat. Tapi yang sisanya 20 ini dalam pendalaman. Nah, walaupun tidak ada pidananya, tapi sekarang kita lagi bikin peraturan KPK, merevisi peraturan KPK, yang kita bilang kalau nggak akurat sanksinya ke atasannya. Karena selama ini atasannya nggak peduli. Anak buahnya mau isi apapun dia nggak peduli gitu, dia anggap itu tanggung jawabnya. Padahal di undang-undang disebut atasan memberi sanksi administrasi. Nah, sekarang kita detailkan apa itu sanksi administrasi, dicopot, tidak boleh promosi misalnya. Nah, itu yang kita lakukan sekarang, mungkin 3-4 bulan lagi selesai peraturan. Pak, tapi kalau itu sudah nanti ada ya Pak Pahala, aturan itu tadi, apa itu akan benar-benar efektif Pak membuat para penyelenggara negara ini jujur dalam membuat LHKPN? Kalau saya berpikir selama tidak ada sanksi pidana Pak, ya nanti pura-pura saja itu Pak Pahala. Bagaimana Pak? Betul. Kalau 100% saya juga setuju, tidak mungkin gitu ya. Namanya orang suruh lapor sendiri gitu ya, pasti ada kecenderungan menyembunyikan. Tapi sebenarnya esensi cuma transparansi saja. Artinya tidak ada yang salah gitu. Ada insentif dia untuk menyembunyikan gitu. Karena dia kan nggak harus. Oke. Halo? Kalau ini kan Baik. Kalau dia. Oke. Baik, kita berterima kasih Anda sudah menjelaskan bagi kami, Deputi KPK Pahala Nainggolan. Selamat pagi Pak Pahala. Ada upaya yang dilakukan Bang Gaudens untuk tadi sudah kita dengar dari Pak Pahala untuk memastikan bahwa LHKPN ini bisa dipatuhi. Tapi kalau tidak ada sanksi pidana, kelihatannya kan ada sanksi pidana saja orang masih berani nih melanggar. Apalagi tidak ada sanksi pidana untuk orang yang tidak jujur memberikan LHKPN. Bohong saja nih Bang. Bagaimana Bang? Ya, kalau kita melihat undang-undangnya tegas sekali bahwa LHKPN itu ditulis sendiri oleh penyelenggara negara. Soal benar atau salah materinya, isiannya itu tidak dipersoalkan. Jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Salah yang penting dipersoalkan di dalam undang-undang itu adalah wajib melapor. Jika tidak melapor, diberi sanksi oleh atasannya. Administratif. Soal substansi isiannya, jujur apa laporannya, tidak, jujur apa atau tidak itu memang tidak ada sanksinya. Gitu. Karena itu tidak ada jalan lain, memang undang-undangnya harus direvisi. Tentu sama halnya kita melaporkan pajak. Itu kan asumsi dasarnya bahwa setiap orang, setiap warga negara, juga setiap penyelenggara negara itu tidak mau bermain-main, atau asumsinya semua orang itu jujur gitu. Karena dia jujur, diminta untuk melaporkan hartanya sendiri ya, self-assessment. Ya, sama seperti LHKPN. Nah, ternyata di dalam prakteknya itu untuk membuat laporan saja orang lain, staf tadi kan, dan juga tidak jujur, tidak semuanya dilaporkan. Kalau kasus Rehana ini kan ada 5 rekening yang tidak dilaporkan ke KPK, dan itu yang menjadi yang akan diusut lebih lanjut. Tetapi pertanyaannya, di dalam asas hukum itu kan ada asas kesamaannya. Terhadap semua penyelenggara negara, modusnya kan sama. Pertanyaannya, apakah KPK mau mengusut semua penyelenggara negara? Apalagi kalau sebelum-sebelum ini banyak sekali yang kenaikan hartanya berlipat-lipat hanya dengan alasan hibah atau dari orang yang tidak disebut namanya atau orang baik gitu. Ada yang disebut hamba Tuhan lah gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan jangan sampai dijadikan bahan lucu-lucuan gitu. Jangan-jangan kita memang ada di Republik lucu. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan kali ini pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi.
Kelihatannya ada gangguan komunikasi, nanti kita akan mencoba menghubungi lagi. Kita beralih ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini di Medan, Sumatera Utara ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kodensius. Selamat pagi. Bagaimana Pak Sukiwi? Ini ternyata laporan harta kekayaan penyelenggara negara diserahkan hampir 100%, tapi isinya ajaib-ajaib. Bagaimana Pak Sukiwi? Ya, begitulah keadaan negara kita. Memang kita itu sukanya sembunyi-sembunyi dan gitu, curang. Okay. Jadi kita sudah melihat keadaan yang demikian ini. Sebenarnya intinya semua atasan ini jangan, ini kelihatannya kan kena yang bawahan. Sebenarnya LHKPN setiap kepala, ya setiap atasan itu harus diperiksa dulu. Kenapa? Ya busuk itu kan Pak Kapolri kan udah bilang ikan itu busuk itu kan dari kepala. Ya saya sering melihat itu lucu. Kadang-kadang laporan seorang, ya maaf ya, Kapolda ataupun Kapolri ataupun Presiden ataupun Ketua DPR itu lucunya itu apa? Nggak sesuai gitu LHKPN-nya. Nggak sesuai ya, itu maksud Pak Sukiwi kelihatannya jadi lebih kecil daripada yang sebenarnya atau lebih besar atau bagaimana? Pak? Ya lebih kecil sekali. Kita tahulah contoh, ya seorang mau calon presiden aja, mau seorang calon presiden, kita dengar aja sampai triliunan. Ya. Tapi LHKPN-nya itu hanya 7 miliar, 6 miliar. Itu kan nggak logika itu. Jadi harapan kita sebagai rakyat kecil, undang-undang perampasan aset itu cepat disahkan. Karena melalui itulah yang bisa merampas kembali asetnya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Di belakang Pak Sukiwi kita akan coba lagi menghubungi kali ini Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Halo. Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat, selamat pagi. Halo Pak. Kelihatannya masih belum bisa dihubungi, tapi kita tadi mendengarkan Bang Gaudens bahwa Pak Sukiwi mengatakan menurut beliau ya, harus kita cek lagi, ada banyak LHKPN yang dikecil-kecilkan begitu. Bagaimana Bang Gaudens? Ya pasti dikecil-kecilkan karena takut diperiksa kan. Karena itu pada tahun 2021 menurut KPK itu kan 95% isi laporan itu tidak akurat. Walaupun pada 2023 ini hingga akhir Maret hampir semua penyelenggara negara itu sudah melaporkan harta kekayaannya. LHKPN-nya sudah masuk? Sudah masuk. Hampir semuanya ya? Hampir 100%? Hampir 100%. Pertanyaannya, apakah 100% juga kebenarannya bisa dijamin atau tidak? Ini kan pertanyaannya. Itu yang pertama ya. Lagi-lagi saya harus mengatakan, fenomena viral, kriminalisasi viral ini perlu dipikir ulang gitu ya. Jangan sampai KPK turun hanya karena viral. Kalau seperti itu, pada akhirnya orang karena sakit hati itu tiba-tiba memviralkan sesuatu, tiba-tiba pada penegak hukum itu turun tangan. Bisa gitu. Jadi fitnah begitu ya? Bisa fitnah ya. Hal seperti ini tidak bagus, tidak sehat di negara hukum. Karena itu perlu dipikirkan lagi, mendesain ulang tentang laporan kekayaan penyelenggara negara ini. Kalau terkait dengan tidak melaporkan itu ada pasal atasan bisa memberikan sanksi. Persoalan berikutnya soal kebenaran substansial atau materialnya itu siapa yang bertanggung jawab? Apakah orang yang tidak melaporkan secara benar itu bisa dipidanakan atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Yang sekarang ini kan baru pengusutan tentang apakah diperoleh secara benar atau tidak. Bukan soal kebenaran melapor atau tidak gitu. Bang, tapi kalau selama kita masih melihat bahwa LHKPN ini tidak ada ancaman sanksi pidana, Bang, baik kepada kepada pejabatnya atau penyelenggaranya maupun atasannya yang tidak mengawasinya, akhirnya kan kita hanya bicara ya bohong-bohongan saja nih, Bang Gaudens. Bagaimana, Bang? Ya
Ada bagus juga sih, karena di dalam konstruksi hukum undang-undangnya itu ada partisipasi masyarakat. Supaya LHKPN itu bisa diakses oleh masyarakat, setiap pejabat atau penyelenggara negara itu memberikan kuasa kepada KPK membuka laporan harta kekayaannya. Nah, karena sudah bisa diakses, bisa dibaca oleh masyarakat, masyarakat bisa melaporkan kepada KPK soal kebenarannya, apakah yang dilaporkan itu sesuai fakta atau tidak. Nah, mudah-mudahan kedepannya masyarakat itu berbondong-bondong melihat laporan harta itu, kemudian kalau tidak benar ya laporkan ke KPK. Dan KPK itu harus proaktif juga gitu. Kembali lagi kalau kembali ke ketika sebelum menjabat kan semua pejabat ini disumpah atau berjanji, Bang. Dan di dalam sumpah atau janji itu kan dikatakan salah satunya untuk tidak mencuri ya, tidak melakukan korupsi. Pertanyaannya memang apakah benar bahwa pejabat ini banyak yang punya memori jangka pendek? Kita bahas di bagian berikut, Bang Gaudens. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau yang kita ingat kan ada Satpol PP ya, itu terkenal sekali. Dan PP-nya di situ adalah Pamong Praja. Yang namanya Pamong Praja itu kan sebenarnya pelayan rakyat. Semua pejabat ini sebenarnya penyelenggara negara ini adalah pelayan rakyat. Dalam memulai jabatannya mereka bersumpah berjanji untuk tidak mencuri. Artinya mentalnya banyak yang rusak. Dan itu kemudian saya ingat sekian tahun yang lalu ada revolusi mental. Pertanyaannya Bang, berarti jangankan revolusi, evolusi saja pun tidak terjadi mental para pejabat. Bagaimana Bang? Ya memang menjadi pertanyaan besar itu, apakah seluruh peringatan atau edaran yang terkait dengan hal seperti itu dipatuhi tidak oleh penyelenggara negara. Ambil contoh misalnya beberapa waktu lalu Kementerian Reformasi Birokrasi itu, Menteri PAN itu mengeluarkan edaran tentang hidup sederhana. Oh sudah ada? Sudah ada edarannya. Bahkan di situ disebutkan berapa jumlah undangan kalau seorang penyelenggara negara itu menyelenggarakan hajatan pernikahan atau apa. Oh juga. Sampai undangan perkawinan. Sampai kepada jumlahnya itu diatur berapa diatur, maksimal begitu. Tetapi kan faktanya tidak hanya pejabat biasa-biasa saja, pejabat paling tinggi pun melampaui apa yang diatur di dalam aturan itu. Itu yang pertama. Terkait dengan tema editorial kali ini 4 gelipat laporan kekayaan. Pertanyaan mendasar lainnya yang mesti menjadi renungan itu, apakah mereka yang tidak suka memamerkan hartanya juga tidak pernah menyembunyikan harta? Oh, tidak flexing, tidak aktif memamerkan di medsosnya, atau jangan-jangan memang tidak punya medsos, Bang? Itu belum tentu jujur juga begitu ya? Kan tadi dikatakan ada 30 orang saat ini diperiksa kan? Iya, kata Bapak Halil tadi. 30 orang ini kan berarti mereka yang memamerkan hartanya di media sosial. Pertanyaannya, apakah penyelenggara negara yang tidak memamerkan hartanya di media sosial sudah benar melaporkan hartanya? Pasti jujur gitu. Padahal pada sisi lain KPK juga memberikan penjelasan pada 2002 itu bahwa banyak sekali pejabat negara yang harta kekayaannya justru naik pada saat pandemi COVID-19 itu. Pertanyaannya, apakah KPK juga meneliti dari mana asal kenaikan harta tersebut? Jangan sampai muncul anggapan ada kriminalisasi pada satu sisi, ada diskriminasi pada sisi lainnya. Diskriminasi itu artinya KPK hanya mengusut mereka yang menjadi viral, sehingga disebutnya kriminalisasi viral. Sementara yang mayoritas yang tidak mempublikasikan tidak punya tabiat
memamerkan hartanya aman-aman saja. Ini nggak boleh terjadi gitu. Perbaikan dari semua yang terjadi sekarang ini kira-kira seperti apa Bang Gaudens? Karena kalau misalnya LHKPN tetap dibiarkan, tidak ada sanksi pidana bagi yang melaporkan tidak akurat, ya kita ini sama-sama bohong saja nih bicara seperti ini Bang Gaudens. Ya kedepannya itu perlu dipikirkan lagi apakah efektif membuat laporan harta kekayaan itu hanya kepada KPK atau perlu juga misalnya dipersempit untuk ke wilayah tertentu pada tingkat kabupaten provinsi itu juga melaporkan harta itu ke inspektorat misalnya sehingga inspektorat punya kesempatan untuk menyelidiki asal-usul harta tersebut gitu. Kalau tidak dilakukan inovasi di dalam hukum yang terkait dengan pengaturan LHKPN sampai kapanpun sepanjang orang itu tidak flexing gitu aman-aman saja hartanya. Ada teman saya Bang ketemu belum lama dia di sebuah provinsi yang lain di Sumatera. Dia mengatakan padahal kami sudah sering loh berusaha memviralkan jalan-jalan rusak juga di daerah kami katanya di sebuah provinsi yang tidak terlalu jauh dari Sumatera Utara, bukan Sumatera Utara sih. Tapi kok tidak viral juga ya, tidak juga datang presiden. Sementara Lampung ketika ramai kemarin begitu, presiden langsung datang lalu mengatakan negara akan segera memperbaiki jalan negara yang ada di Lampung. Terus saya bilang, ya kalian kurang viral soalnya. Jadi pola pikir seperti ini kan berbahaya juga Bang. Ya betul sekali. Misalnya soal jalan ya. Lampung itu dari 10 yang terburuk ke jalan di Indonesia itu, Lampung itu berada di posisi ke-7 kok. Posisi pertama jalan terburuk itu ada di NTT. Tetapi presiden kan tidak melihat yang buruk-buruknya. Gitu. Apakah memperbaiki jalan itu harus menunggu viral dulu gitu. Ini kan mengusik akal sehat gitu loh. Jangan sampai negara ini dikelola hanya karena viral gitu, itu tidak boleh. Sistem ini kan berarti kalau boleh saya katakan sistem pengawasan Bang, tidak jalan. Padahal di daerah juga ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di kementerian atau dinasnya ada kepala dinas, ada inspektor juga, lalu ada BPK, BPKP. Artinya kita bisa berharap kepada siapa lagi Bang kalau mereka semua tidak menjalankan fungsi pengawasan? Ya itu artinya sistem itu tidak jalan gitu. Karena itu suka-suka gitu. Kalau viral ya baru diperhatikan. Kalau mau memperbaiki jalan itu jalan rusak, diviralkan dulu gitu. Usahakan semaksimal mungkin supaya viral gitu ya. Ya masih mending kalau viralnya itu beneran viral dalam pengertian yang wajar gitu. Kadang-kadang dibuatkan dulu akun palsu gitu supaya viral gitu. Atau disewa sekian ribu bot begitu ya supaya trending topik, akhirnya viral baru kemudian diperhatikan. Bahkan viral itu harus sampai kepada calon presiden pun sudah mulai di media sosial itu kan rame diviralkan atau tidak gitu kan. Nah hal-hal seperti ini perlu ditata secara baik gitu ya. Terutama yang terkait dengan LHKPN ini. Kita harap setelah kita bicarakan ini Bang juga menjadi sumbangan bagi perbaikan sistem laporan kekayaan. Bang Gaudens Yuswadi, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi loh. Pemirsa, bergaya hidup mewah memang boleh saja dan hak semua orang. Tapi sebagai pejabat negara, apakah itu wajar secara etika di tengah kesulitan hidup yang dialami sebagian besar masyarakat lain yang pada umumnya? Apakah para pejabat itu, para penyelenggara tidak punya nurani? Lucunya, meski gemar pamer di media sosial, pada saat harus membuat laporan harta kekayaan, selalu saja ada yang disembunyikan. Entah karena malu atau takut ketahuan asal-usul yang tidak jelas. Apakah ini bukan sebuah ironi? Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, jaga kejujuran.